Klik FM. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Selamat pagi untuk yang sudah bersama di program kita sejak awal jam 7 saya bertugas dan sekarang kita pada segmen khusus tepat jam 8 lebih 29 atau sekarang sudah memasuki 8 lebih 20 lebih 30 8 lebih 30 kita bergabung dulu untuk sambung dengan segmen Jendela Ruang Pikir. Ini merupakan kerjasama dengan John Robert Powers di mana kita bertemu dengan CEO GRP Indonesia Pak Andrew Ardianto. Selamat pagi Pak Andrew. Selamat pagi Mas Iman. Terima kasih. Baik-baik saja. Kalau dari suaranya apa betul Pak Andrew dalam perjalanan nih Pak? Betul. Oh, posisi di mana Pak sementara kalau boleh saya tahu? Saya kurang lebih masih 10-15 menit lagi nyampe. 10 sampai 15 menit lagi nyampe di kantor. Iya. Baik. Ini judul yang luar biasa Pak Andrew kalau dari kacamata saya di mana kita sebagai manusia, kita sebagai pekerja atau pelaku usaha tidak bisa menghindarkan dari perkembangan teknologi digital khususnya. Dan temanya being adaptive toward digital advancement. Nah, ini sebuah sorotan yang asik juga nih kalau kita mau bahas. Tapi supaya sama pemikirannya dan juga platform kita sama, Iya. dari kacamata Pak Andrew, apa sih Pak makna dari adaptif yang paling relevan bagi SDM Indonesia di era seperti sekarang nih Pak Andrew? Nah, ini menarik ya, karena waktu saya mempelajari kata adaptif itu, seringkali orang punya kecenderungan bahwa ini segala sesuatu harus diadopsi secara mentah-mentah. Sementara menjadi adaptif itu berarti kita punya kemampuan atau keterampilan untuk kita memfilter ya, mana yang kemudian benar-benar membawa manfaat buat kita dan lingkungan di sekitar kita, dan mana yang justru sebetulnya malah merugikan. Oke. Jadi adaptif itu berarti kita menjadi lebih bijaksana di dalam mengimplementasikan atau mengadaptasi atau mengadopsi teknologi dalam hal ini. Nah, dalam konteks tadi kita harus bijak, kata Pak Andrew barusan. Pertanyaan saya jadi begini Pak, apakah perubahan teknologi, perkembangan teknologi yang kita hadapi sekarang ini, itu lebih banyak membawa peluang atau justru ancaman? Dan kalau seperti itu, mengapa ya Pak ya? Ya, kalau dari sudut pandang saya ya, justru sebenarnya perkembangan teknologi itu seharusnya membawa banyak peluang ya. Karena justru dengan ini kita lihat ya, kalau namanya teknologi itu kan dari zaman masa manusia purbakala, manusia purbakala menemukan api, itu adalah sebuah teknologi. Ya. Mereka menemukan roda, itu adalah sebuah teknologi. Nah, dan kemudian dari waktu ke waktu, sebenarnya teknologi itu kan harusnya adalah untuk memfasilitasi hidup manusia menjadi lebih layak. Jadi, seharusnya kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi, cara pikir yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa teknologi ini membawa manfaat, kelihatannya. Nah, tetapi sayangnya memang ada orang-orang tertentu yang berpikirnya membawa manfaat tapi hanya untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya, sehingga akhirnya waktu mereka mengadopsi teknologi ini, mereka jadi punya kecenderungan untuk apa-apa itu mencari keuntungan pribadi gitu loh. Wow. Ini. Nah, dalam kacamata komunikasi khususnya antar orang begitu ya. Ya. Salah kaprah yang paling umum yang Pak Andrew pernah temukan itu yang dilakukan individu ketika menghadapi perubahan seperti sekarang itu apa ya Pak Andrew kalau gitu? Nah, kalau berkaitan dengan komunikasi ya, kita ambil contoh aja deh, media sosial atau kemudian berbagai macam platform yang membantu kita untuk bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Kalau kita ingat kira-kira mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu, kita telepon interlokal, internasional, itu tuh biayanya bukan main gitu ya. Tetapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, kita bahkan bisa berkomunikasi dengan dengan biaya yang sangat rendah dengan orang-orang yang dari berbagai macam negara. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan obrolan bersama, diskusi di dalam perusahaan-perusahaan, ada diskusi antar negara secara bersamaan melalui media komunikasi yang ada. Nah, jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu kembali lagi ada untuk membantu kita lebih efisien di dalam berkomunikasi. Nah, tapi makanya kenapa kita harus memperhatikan bahwa secara normatif etika di dalam
dunia nyata maupun dunia maya itu sebetulnya mirip. Mhm. Dalam komunikasi, misalnya cara kita berbicara, cara kita untuk pemilihan kata, ya kita tahu sendiri bahwa ada orang-orang tertentu yang mereka aktif di media sosial yang mereka seringkali tidak memfilter gaya bicara mereka sehingga alih-alih mereka mau memberikan edukasi, tapi justru mereka malah memberikan celaan, makian, dan sayangnya ini menjadi makin marak di hari-hari ini gitu loh. Iya, iya. Itu. Maunya baik malah memicu hadirnya sampah kalau gitu ya Pak ya. Betul, betul. Lalu kalau saya makanya, potret iya, dengan situasi di Indonesia Pak Andrew, maaf saya justru pengen langsung mengerucut pada orang kita ya. yes, Beberapa tahun lalu itu ada sebuah perusahaan besar internasional yang melakukan survei dan jajak. Ternyata menemukan bahwa orang kita ini seakan-akan belum siap dengan adanya situasi sekarang ini, teknologi digital yang pesat sekali gitu. Nah, kalau saya coba memotret pada situasi Indonesia, apa sih karakteristik utama SDM Indonesia yang sedang menghadapi perubahan yang luar biasa ini Pak? Oke, komunikasi kita itu tidak jauh, keterampilan komunikasi kita itu tidak jauh dari bagaimana kita memiliki mindset-nya. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah bagian dari bagaimana kayanya, seberapa kayanya kosakata atau seberapa kayanya wawasan yang kita miliki. Ya. Karena seharusnya, ini bahkan kalau kita bicara survei nih ya, ada survei yang menarik bahwa katanya orang itu makin intelijen, makin pinter, dia itu makin mudah ngomongin kata-kata kasar misalnya, gitu kan. Tetapi hasil survei ini ada beberapa orang yang memutarbalikkan hasilnya, seakan-akan bahwa kalau ngomong kasar itu berarti tandanya dia pinter. Nah ini salah baca kan, karena justru waktu saya pelajarin, sebenarnya orang yang makin pintar, dia tahu, dia makin paham bagaimana pemilihan kata yang tepat kepada siapapun yang sedang dia hadapi. Jadi karena ini pemilihan kata itu kan membutuhkan sebuah proses berpikir yang tidak pendek. Keterampilan untuk memilih kata itu. Jadi waktu kita berbicara, kita bicara dari sisi apa penyebabnya ya. Kembali lagi kalau saya melihat salah satu problemnya adalah kita itu jarang sekali dilatih untuk berpikir kritis. Critical thinking. Dan betul, critical thinking, dan kita jarang dilatih untuk berpikir jauh. Sehingga waktu kita ngomong, kalau orang Surabaya ngomongnya itu jeplai gitu loh kadang-kadang. Asbun bahkan ada istilah itu ya Pak ya. Asbun, betul. Nah, jadi waktu kita berbicara, cara kita mengolah kata, berarti kan itu melibatkan proses critical thinking yang tentunya harus menjadi sebuah kebiasaan, dan itu juga yang saya ambil contoh kami di John Robert Powers, kami selalu mengajarkan itu gitu loh, termasuk dalam konteks misalnya public speaking. Kalau dalam public speaking itu ada beberapa kaidah tidak tertulis, misalnya jangan mengatakan kata-kata kasar kepada audience. Nah itu kan sesuatu yang membantu kita untuk berpikir lebih kritis. Oke, yang asik tadi Bapak menyoroti mindset. Saya jadi penasaran kalau misalkan menurut Bapak gitu ya Pak Andrew, seberapa besar sih peran mindset dalam menentukan seseorang itu bisa beradaptasi dengan situasi ini, atau malah terbalik, karena mindsetnya masih terkunci di sana-sana aja gitu, dia malah nggak bisa beradaptasi. Itu gimana peran perubahan mindset dari Pak Andrew? Kalau pertanyaannya seberapa besar ya Mas Iman? Menurut saya besar sekali, karena artinya gini, cara berpikir kita itu akan menentukan bagaimana cara kita berperilaku. Dan cara kita berperilaku itu akan menunjukkan bagaimana kita akan membangun berbagai macam habit, baik itu habit yang baik maupun habit yang tidak berguna buat hidup kita. Gitu kan? Nah, semua kembali di cara kita berpikir, tetapi kembali lagi cara kita berpikir juga tergantung dari bagaimana kita juga punya kebiasaan untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang memang membawa kita kepada growth. Nah ini kalau di dalam dunia profesional sering disebut sebagai namanya growth mindset itu. Gitu. Jadi beradaptasi dengan dunia digital itu berarti bahwa kita harus menjadi terbuka terhadap berbagai opsi, tetapi juga harus berhati-hati bahwa apabila ada opsi-opsi ini ternyata justru tidak membawa manfaat secara jangka pendek maupun jangka panjang. Wah,
Ini kata kunci tadi Pak Andrew membuat saya jadi berpikir gini Pak, kita siap-siap atau harus mau terbuka. Padahal dalam membangun kemauan tadi itu mau nggak mau kita harus rela untuk belajar kembali meskipun udah seumur-umur seperti ini ya Pak Andrew ya kalau gitu. Betul. Saya punya prinsip Pak, Mas Iman. Ya. Prinsip hidup saya salah satunya adalah the day when I stop learning is the day when I die. Wow. Hari di mana saya berhenti belajar adalah hari di mana saya meninggalkan dunia ini. Karena saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang tidak sempurna dan saya butuh untuk terus secara konsisten mengupgrade diri saya. Bahkan di usia berapapun saya gitu. Iya. Di usia berapapun tetap long life learning kalau begitu Pak ya. Betul. Wow. Tapi kita juga melihat Bapak, saya juga beberapa kali menemukan kalau saya bertemu dengan tamu atau dengan relasi saya, selalu ada kalimat gini, takut salah, lalu merasa sudah tidak relevan karena sudah tua gitu ya. Perubahan zaman sudah jadi fosil beda. Katanya. Iya. Itu hambatan-hambatan psikologis itu gimana caranya supaya kita menyelesaikan situasi itu, Pak? Ini menarik ya, karena gini, kalau kita bilang takut salah, coba kita runut aja ke belakang kehidupan kita. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa kita takut sebenarnya. Artinya bahwa salah adalah bagian dari pembelajaran itu sendiri. Setiap orang tidak serta-merta langsung bisa. Kita naik sepeda, kita jatuh dulu. Kita belajar nyetir, kita nyerempet. Yang bahkan sudah bisa naik sepeda aja, saya dulu pernah patah tangan gara-gara walaupun saya sudah naik sepeda, cuman gara-gara roda sepeda saya selip, gitu kan? Tapi kesalahan itu harusnya kita pandang sebagai proses untuk kita, kalau saya mengutip kalimatnya John Maxwell ya, kesalahan itu kita lihat sebagai sebuah momen di mana kita itu failing forward. Okay. Artinya waktu kita jatuh, pastikan jatuhnya kita itu ke depan. Sehingga begitu kita berdiri, kaki kita udah maju satu langkah. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang usia ya, sekalipun memang betul ada studinya bahwa semakin usia kita bertambah, semakin kemampuan otak kita untuk menyerap sesuatu tuh makin rigid, gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita berhenti belajar. Karena ini saya menemukan, bahkan kami di JRP ini ya, ada orang-orang yang usianya di atas 50 tahun, bahkan di atas 60 tahun, itu masih baru join di JRP loh, Mas. Dan itu saya personally, saya respect sama orang-orang seperti ini, karena ini adalah gambaran dari bahwa mereka mau belajar. Waktu saya tanya alasannya, kenapa kok Bapak mau ikut di usia segini? Mereka cerita, anak-anak kami ketiga-tiganya sudah makin dewasa, mereka udah makin peka dengan lingkungan, mereka makin terbuka dengan berbagai situasi. Nah, kami sebagai orang tua, kami nggak boleh ketinggalan dari anak-anak kami. Kami harus tetap menjaga komunikasi. Nah, ini menarik. Menjaga komunikasi berada dalam frekuensi yang sama dengan anak-anak kami. Baik. Clicker, kita sedang ngobrol dalam segmen Jendela Ruang Pikir kerjasama Klik FM bersama John Robert Powers, dan sekarang kita lagi ngobrol dengan Pak Andrew Ardianto, CEO John Robert Powers Indonesia. Pak Andrew, ini ada respon dari beberapa clickers yang nampaknya juga mengutip quote-quote Bapak. Tadi quote-nya misalnya long life learning ya, ada juga yang mengatakan ini kesalahan adalah falling forward, jadi jangan berhenti belajar meskipun sudah berumur. Lalu ada Ibu Vini yang juga mengutip sebuah kalimat, the day I stop learning is the day I die. Lalu ada Pak Diki juga begitu. Setuju. Never stop learning. Ini dia. Kalau kita mau mulai belajar atau beradaptasi, Pak, mulainya dari mana dulu menurut Pak Andrew? Mulai dari yang gini. Saya selalu punya prinsip start simple. Contoh nih ya, ada orang ini contohnya. Kita nggak usah baca buku besar banyak-banyak dulu. Misalnya ada orang pengen belajar buku gitu ya, baca buku. Bacalah 1-2 artikel yang berguna atau nontonlah 1-2 podcast. Nah, dengan adanya teknologi digital kan sebetulnya kita banyak akses terhadap berbagai macam sumber ilmu ya, Mas. Contohnya nonton podcast atau mendengarkan kalau nggak punya data yang cukup banyak gitu ya, pakai Spotify, ada podcast yang berguna buat growth-nya kita gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memulai dengan cara yang simple, yang kita tahu pasti bahwa kita itu doable. Tetapi
kita bisa lakukan itu secara konsisten. Oke. Jadi yang penting lebih kepada konsistensinya, kita mau terus upgrade, dan ketiga yang paling penting adalah kita mesti punya teman. Punya teman. Karena memiliki komunitas di mana kita bisa berbagi untuk growth, itu penting banget. Kita nggak bisa growing alone, karena kalau kita growing alone, kadang-kadang problemnya adalah belum tentu kita memiliki filter yang baik loh. Karena setiap manusia punya biasnya kan. Tetapi dengan adanya komunitas, kita bisa memiliki, ada orang-orang bisa memfilter cara bicara kita mungkin, atau ide-ide yang kita miliki, atau misalnya dia masih bingung cari komunitas, coba ngobrol sama ChatGPT. Nah itu. Tapi jangan menjadikan ChatGPT itu sebagai solusi, tapi ngobrol. Iya. Biarkan ChatGPT itu ngomong, istilahnya gini, dikasih pesannya adalah tolong bicarakan secara gamblang gitu kan. Atau teman saya bahkan berani mengatakan, udah nggak usah pakai teknik aling-aling, ajar aja, ya kayak gitu. Layaknya ngobrol ya chat gitu, chat ngobrol. Baik, Clickers, tema besar kita adalah being adaptive towards digital advancement. Jadi menjadi sosok yang mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Bapak, kalau begitu membangun kebiasaan kecil apa ya? Katakanlah kalau kita mungkin daily activities, daily habit yang bisa kita lakukan, meskipun itu kecil, tapi dampaknya dalam adaptasi digital itu besar, Pak. Kira-kira apa ya, Pak ya? Ya. Saya kalau kita bicara tentang menganjurkan ya, saya ingin menganjurkan buat teman-teman hari ini, mulai waktu kita membuka WA, saya yakin semua Clickers sudah punya akses ke WhatsApp. Ya, kita buka WA. Waktu kita mau mengucapkan sesuatu kepada seseorang, satu kebiasaan kecil, pikirkan apa yang mau kita katakan. Benar-benar pikirkan, dan kalau perlu pikirkan 2 kali, 3 kali. Supaya kita bisa belajar beradaptasi menggunakan teknologi digital ini dengan sehat. Ya. Lalu kedua, kayak tadi saya bilang, biasakan untuk mulai mendengarkan atau nonton podcast yang membantu membuka mindset kita, ya. Mulai dari situ dulu. Gitu. Oke, ini berarti tidak pandang umur, kita bisa lakukan dimanapun, di mana saja dan kapanpun kalau begitu. Ada pesan penting mungkin Pak Andrew sebagai pamungkas begitu ya, untuk pendengar supaya tidak kalah dalam perkembangan teknologi dan terus bisa beradaptasi. Kira-kira pesan seperti apa dari Pak Andrew? Silakan. Oke, terima kasih. Dari saya mengajak untuk setiap Clickers hari ini untuk kita tidak pernah berhenti untuk berkembang. Karena teknologi tidak akan pernah bisa kita bendung. Teknologi tidak mungkin bisa kita halangi, tetapi kita punya kemampuan untuk bisa memfilter setiap perkembangan teknologi, dan kita bisa melihat bagaimana ini akan membawa manfaat buat hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya, luar biasa. Kalau boleh saya rangkum, berarti di era digital seperti sekarang ini, sosok-sosok atau mereka yang tersingkir bukan mereka yang tidak pintar teknologi, tapi mereka yang berhenti belajar dan menolak berubah, kalau gitu ya Pak Andrew ya? Betul banget. Baik. Pak Andrew, terima kasih untuk sambungan kita, dan kelihatannya dari suara Pak Andrew udah sampai kantor. Mudah-mudahan agenda hari ini penuh dengan kecemerlangan dan kesuksesan, kelancaran, dan tentu saja berkesan pada klien-klien dan relasi. Pak Andrew, terima kasih Pak Andrew. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mas Iman. Sampai ketemu lagi. Kita baru saja ngobrol dengan Andrew Ardianto, CEO John Robert Powers Indonesia, ngobrol-ngobrol dengan segmen khusus yang kita sematkan di program Obrolan Pagi, yaitu Jendela Ruang Pikir. Dan hari ini kita banyak memberikan perhatian pada situasi dan perkembangan teknologi, di mana kita memang dituntut untuk kembali belajar dan beradaptasi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Diki, terima kasih. Vini juga begitu, yang juga memberikan perhatian, termasuk Pak Anjar yang mengutip quote-quote yang bagus. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP Indonesia.